Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Kita Muhtasar Ibni Abi Jamrah halaman 40, hadis ke-19. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. 19. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Maksudnya kalau nyuruh Allah wajib nyuruh sifat 20. Di antara itu minimal untuk mendeteksi nyuruh Allah minimal ada sifat 20 lengkap pada Anna rajulan. Ya. Ini berarti cerita Nabi kelihatannya kan? Dari Abi Hurairah mengambil dari Nabi. Di Nabi bercerita, anna rajulan, bahwa sungguh seorang laki-laki Bani Israel nih. Kalian harus menghadiri. Nah, anna rajulan, bahwa seorang laki-laki ra'a kalban, melihat ia akan seekor anjing. Kalban, anjing. Ia akulus sara, anjing yang memakan ia, yang sedang makan ia as-sara. Sara tanah basah, makan tanah basah karena sangat hausnya. Minal atashi, karena haus. Yang kedua, seorang laki-laki dari Bani Israel, dia melihat seekor anjing yakulu, yang sedang memakan as-sara, akan tanah basah. Minal atashi, karena hausnya. Haus banget kan? Ya. Fa akhadhar rajulu khuffahu, maka mengambil oleh laki-laki tadi akan sepatunya. Ambil sepatu kulit nih kelihatannya. Bisa buat ngegayung air kah? Kalau sepatu kain kan tumpah. Sepatu kulit nih pakainya. Faja'ala yaghrifu lahu bihi. Faja'ala, maka jadi ianya laki-laki yaghrifu, menciduk ia. Yaghrifu, menciduk ia, lahu, untuknya anjing, bihi, dengannya khaf, dengannya khuf, dengannya sepatu. Faja'ala, maka jadi ianya rajul yaghrifu, menceduk ia, lahu, untuknya kalb, untuknya anjing, bihi, dengannya sepatu. itu sudah ada pada diri kalian di internet, baru bisa kalian mengatakan saya. Hatta arwahu. Itulah Allah Subhanahu. Arwahu. Kalau dia itu Allah, Kalau orang kita kasih makan jadi kenyang, kan? Kalau orang haus kita kasih air, apa namanya? kita punya Tuhan. Bahasa Indonesia. Tuhan itu ada. Penuh makanan namanya. Itu ada atau tidak? Kenyang, kan? Kalau penuh air, kalau bahasa Indonesia beda-beda. Nah, itulah Kalau kenyang itu kenyang dari makanan. Allah itu ada. Kalau kenyang dari air, Maka kembung. Enggak kembung, ukuran pas. Kalau kembung berlebihan. logika itu Apa bahasa di sini? Kita habis minum air udah hilang haus kita. alam itu Bahasa dusunnya apa? adalah Lega. Lega. Oh, udah lega. Arwahu. Kalau bahasa Indonesia puas. Jadi kenyang air namanya puas. tempat menempelnya Kenyang makanan namanya kenyang, ya. Ini arwah. Hatta arwahu, hingga memuaskan ia akannya anjing. Jadi arwah memuaskan. Membuat dia kenyang dengan air. Itu arwah. Apa yang terjadi? Fasyakarallahu lahu, maka bersyukur oleh Allah untuknya laki-laki. Mana bersyukur, berterima kasih oleh Allah lahu, baginya laki-laki. warna putih kok Fa'adkhalahul jannata, maka memasukkan oleh Allah akannya laki-laki ke dalam surga. bisa nampak. Hanya karena seekor anjing. Jadi anjing nggak sepele kan? Berarti anjing diciptakan bukan untuk dianjing-anjingkan kan? Nah, tapi bisa juga menyebabkan orang masuk surga. Kan kaleng-kaleng nih. Ada orang nulis status di TikTok katanya kan, untuk dianjing-anjingkan. Ternyata enggak, begini masuk surga nih. Gara-gara anjing. Arot itu Ini panjang cerita tentang anjing. Ini kita baca insya Allah. Ya, kita lihat dalilnya. betul tak? Nah, arot yang menempel ke zat, yang menempel
Makanya warna ini warna putih. Cek. Warna putih. Nah, kita lihat ini kan, ini banyak yang penting nih. Ini bisa-bisa kita bisa pelihara anjing nih kalau megang hadis ini. Nah, Masya Allah. Warna poro. Udah. Merah nih kok. Ada merah nih kok. Mana merah nih? Kenapa tidak lengket sih kok? Karena tidak ada zat tempatnya melengket. Tes kau ada sih kok tempatnya lengket. Dia bisa cimbuk di lengket aja. Walaupun ada galau, lengket lah aja. Walaupun tidak semua, karena ada tempatnya melengket. Udah. Sesuatu yang Tadi ceritanya yang bisa nempel ke sebuah zat seorang laki-laki melihat anjing yang sedang makan tanah liat karena haus. bodoh. Laki-laki itu mengambil sepatunya. Ambil sepatu. Termasuk sifat Kemudian dia memberikan air ke anjing. Arti anjing minum air dalam sifat itu sepatu kah? yang Dijilat nggak itu kira-kira? baik itu menempel. Ya dijilat. Anjing minum air pasti dijilat kan? Nah, kalau kita lihat zahir hadis ini, berarti jilatan anjing Atau ada nggak apa-apa kelihatannya. Nah, kan? Orang dia beri minum air anjing dari sepatunya, nggak dituang ke tempat lain. Coba lihat sebentar. kepada manusia Kemarin saya udah baca nih. Nggak tahu kemana lagi. artinya sifat itu tempat menempelnya kepada zat. Hmm. Nah ini. Jadi sebahagian mazhab Maliki, hadis ini dijadikan alasan bahwa anjing itu suci. Mazhab Maliki menyatakan anjing suci. Mazhab Malik. Mereka berpendapat untuk sucinya anjing. Ya kan? Dari hadis ini tadi, karena laki-laki itu memberi minum anjing dari sepatunya. Kan bisa saja kemudian dia gunakan sepatu untuk salat, nggak perlu nyuci segala macam kan. Berarti ada kemungkinan jilatan anjing itu bukan najis. Itu kata mazhab Maliki. Karena dalam hadis itu nggak diceritakan. Kalau sesudah dia memberi minum anjing tadi, kemudian dia mencuci sepatunya 7 kali misalkan, salah satunya dengan air tanah kan nggak ada. Sampai segitu doang. Berarti habis diberi minum anjing ya udah kan, pakai lagi. Bisa saja nanti dipakai sholat. Nah ini menunjukkan bahwa jilatan anjing nggak apa-apa. Ya, cuma mazhab Syafi'i memberi jawaban. Oh, memang iya seperti itu. Tapi ada kemungkinan katanya, ada kemungkinan dia gunakan sepatunya hanya untuk gayung saja, untuk timbang, mengambil kemudian dituang ke lain kan? Kemungkinan, ada kemungkinan seperti itu. Gerak dan diam Enggak. alam tuh selalu ada atau Ada dua kemungkinan, ada mungkin anjing langsung minum dalam sepatu, ada juga kemungkinan dituang. Karena ada berbagai macam kemungkinan, maka itu nggak boleh jadi dalil untuk menganggap anjing itu suci. Nah, itu menurut mazhab Syafi'i. Itu maksudnya. Ya. tapi dan sifatnya alam. Sifat bodoh itu bisa muncul aku kata kau manusia. Dari kecil bodoh sampai gede, sampai satu tidak. Kemudian ini banyak banget, ini beliau bawa. Beliau ini mungkin mendukung juga. Jadi penghasiah kitab di dalam banyak banget membawa dalil tentang mazhab Maliki. Tapi tujuannya untuk dibantah. Ini lagi saya baca aja ya. Kata beliau, dalil Imam Maliki menganggap anjing suci itu karena begini. Anjing itu dulu mondar-mandir di dalam masjid Nabi. Dalam masjid. Dulu masjid kan nggak ada keramik. Jadi biasa aja kan. Kayak di sini misal. Banyak banget anjing malam-malam. Walaupun baik soto, tidak Naik ke pondok, turun segala macam. Ke masjid Nabi juga begitu. Kadang masuk, kadang keluar. ada. Namanya anjing, pasti dia taruh mulutnya di lantai segala macam, menjilat nih itu kan. Tapi Nabi nggak memerintahkan untuk dikeluarkan atau untuk dibasuh yang terkena badan-badannya. Nah, alasan itu maka anjing suci menurut mazhab Maliki. Apa kata mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i suka membayang-bayangkan, mungkin anjing oke masuk ke masjid. Mungkin di sono kering sama kering kan nggak pengaruh. Mungkin nggak basah katanya. Mungkin mulutnya nggak kena bumi kan? Atau mungkin nggak basah tempatnya. Artinya kalau ada kemungkinan sehingga dalil itu gugur. Satu dalil bila ada macam-macam kemungkinan akhirnya batal, nggak bisa jadi
dalil. Berarti kan Kemudian dalam Quran juga kata mazhab Maliki, fakulu mimma amsakna alaikum, makanlah dari apa yang anjing yang mereka tahan untukmu. Dalam Quran itu anjing, harimau segala macam bisa diajarkan untuk berburu. Kemudian Allah menyatakan, fakulu mimma amsakna alaikum, makan olehmu dari apa yang mereka tahan untukmu. setiap sesuatu Jadi kalau anjing itu sudah diajarkan, kita bilang diam, dia berhenti, pergi, dia nangkap rusa segala macam, yang di mulutnya pun boleh diambil. Ini kata mazhab Maliki. Berarti kan boleh, Allah nggak merintahkan kita nyuci segala macam. Yang ditahan oleh anjing tinggal makan aja. Oh, kata mazhab Syafi'i, ya Allah merintahkan kita untuk makan kan. Tapi sesudah dipindah bagian yang mengenai giginya. Itu mazhab Syafi'i. Selalu ada pindah bagian yang digigit oleh anjing tadi. Nah, karena berdasarkan hadis lain ya. Apa lagi? itu ada permulaan. Pasti kalau kita ada awalnya pasti ada yang Artinya ada pendapat. Jadi kalau ada yang orang melihara ya nggak apa-apa kan. setiap ada permulaannya pasti ada yang menciptakan. Banyak. Kuat juga dalilnya. Alam ini patung. Yesus, Tuhan Islam, ya mungkin. Ya mungkin. Maka pasti menciptakannya yang maha perkasa, yang maha kuasa. Nah siapa namanya? Kita belum tahu. Yang penting kita yakini. Kalau di sini yang pertama sekali memelihara anjing Nabi Nuh. Wa'alam alinea itu lihat. Halaman 41. Ada 41, ada alinea yang pertama kan. Tulisan yang agak menjorok ke dalam dikit, yang masuk ke dalam. Wa'alam ada kan. Wa'alam anna awwala man ittakhadzal kalba. Sungguh awal-awal orang yang memelihara ia akan anjing. Dari mana kita tahu namanya Allah? Ittakhadha mengambil anjing untuk dipelihara atau untuk membantunya. Itu Nabi Nuh alaihi salam kalau di sini. Qala berkata Nabi Nuh, ya Rabbi, wahai Tuhanku, amartani an asna'al fulka. Wahai Tuhanku, engkau merintahkan aku bahwa aku buat akan kapal. Kan gitu. Nabi Nuh suruh bikin Biar bisa. kapal di darat. Wa ana fi sana'atihi asna'u ayaman. Dan saya itu dalam membuatnya kapal, asna'u ayaman, sedang saya buat dalam beberapa hari. Fayaji'un, maka datanglah mereka kafir. Ai qaumi, datanglah mereka kaumku bilaili di malam hari yufsidu nama sana'atu, merusak oleh mereka apa yang telah aku buat. Ceritanya begini. Ya Allah, engkau anjurkan saya bikin kapal. Saya udah bikin nih. Yang saya bikin siang, malam saya beristirahat, datang kaum saya merusaknya. Begitu terus, nggak jadi-jadi. Saya bikin siang, malam dirusak. Bikin siang, malam dirusak. Tidak mungkin yang menciptakan alam ini. Ya. Fama yaltaimu, maka tidak jadi-jadi ya yatimu amri, maka tidak sempurnalah oleh urusanku. Fatala ala amri, Mungkin dewa. maka panjanglah di atas urusanku. Fa'auhallahu ilahi, maka mewahyukan oleh Allah kepadanya Nabi Nuh, ya Nuh, wahai Nuh, ittakhidz kalban yahrisuka. Ittakhidz kalban, ambil olehmu akan anjing yahriska, niscaya menjaga ia akan kamu. Fattakhidz kalban, maka fatakhadha kalban, maka mengambil hanya Nabi Nuh akan anjing, memelihara anjing ya, untuk menjaga. Fakana ya'malu bin nahari. Jadi Nabi Nuh bekerja di siang hari, wa yanamu bilaili, Nabi Nuh tidur di malam hari. Fa idza ja'a qaumuhu liyufsidu ma amilahu, bila datang kaumnya untuk merusak apa yang beliau kerjakan, hajamahumul kalbu, menyerang akan mereka oleh anjing. Fayan tabihu, Nabi Nuh pun terbangun dari tidurnya. Fayakhudhu asa, Nabi Nuh mengambil tongkatnya, wa yasibu Nuh, melompat oleh Nabi Nuh alaihim, fayan hazimun, mereka pun kabur kan. Nah, itulah ceritanya di sini. Fil kalbi khamsu khisalin hamidah. Pada diri anjing itu ada 5 perkara terpuji. Bayangkan, anjing aja ada 5 sifat terpujinya. Masya Allah. Mana dia? Jadi Nabi Ibrahim ini bapaknya tukang lepat. Nabi Ibrahim bapaknya. Jadi buat bagaimana makan, kasih Mana tadi hilang? Wafil kalbi, dan pada anjing itu khamsu khisalin hamidah, ada 5 perkara terpuji. Minhat ta'addubu wa ta'zimu wa talqin, Masya Allah. Minha, sebahagian darinya 5 ta'addub, penuh adab. Anjing aja beradab, apalagi orang kan. Ta'addub, dia sangat beradab. Ta'zim, memuliakan. Talqin, ta'zim dan talqin, kita artikan memuliakan. Patuh di depan tuannya. Dia di TikTok anjing-anjing pintar yang diajarin kan. Makan ya, dia makan. Pergi dia. Suruh diam.
Hatta laudian ala ra'sihi masrajah. Hingga jikalau diletakkan di atas kepalanya akan lampu. Taruh lampu misalkan, lampu tempel nih, masrajah. Lampu minyak. Hingga jikalau diletak di atas kepalanya musrajah akan lampu, waturihat lahu makulan, dan dicampakkan untuk dia akan makanan, fatarahta. Atau la wada'ta. Jikalau engkau letakkan di atas kepalanya masrajah. Kau taruh lampu di atas kepalanya, fatarahta lahu makulan, engkau campakkan untuknya makanan, kemudian kasih makanan, lam yaltafit lil makul. Dia tidak akan melihat kepada makanan madama alatil kalhala, selama dia masih ada lampu di kepalanya. Dia fokus kepada pekerjaan yang ditugaskan. Nah, tapi dinajis-najiskan, itulah takdir. Tapi ada mazhab yang tidak menajiskan, mazhab Maliki tadi. Kemudian, fa idza akhadtaha anhu, apabila engkau ambil akannya lampu anhu dari dia, zahaba musri'an ila ta'am, pergi ia cepat-cepat ke makanannya baru makan. Peminha sebahagian dari sifat terpuji anjing, ayah fadha sahibaha syahidan wa ghaiban, menjaga ia akan pemiliknya, syahidan dalam keadaan di depannya, ghaiban dalam keadaan gaib di belakangnya, zakiran wa ghafilan dalam keadaan sadar dalam keadaan lalai, naiman dalam keadaan tidur, yaqdanan dalam keadaan jaga. Pokoknya dia selalu menjaga tuannya, jaga tuannya, baik tuannya ada di depan dia atau nggak ada. Kalau nggak ada di depan dia, gimana jaga tuannya? Mungkin jaga rumahnya, maksudnya jaga rumah tuannya, jaga pemiliknya, jaga rumah temannya, setia. Maksudnya dia dikontrol atau tidak ya, dia dipantau atau tidak, dia tetap setia bekerja. Banyak juga kisah-kisah sampai tidur di kuburan majikannya kan. Pernah lihat kalau pulang-pulang kampung, lihat HP kali-kali ya kan? Ada video kadang anjing tidur di kuburan majikannya. Majikannya udah mati, dia ingat terus jenguk di kuburan. Setia anjing nih. Ya, kayak anjing Ashabul Kahfi kan anjing juga kan? Setia di depan gua menunggu. Luar biasa. Itulah anjing. Kemudian Waminha annahu idza la'abahu sahibu 'addahu 'addan ghaira mu'lam. Sebagiannya sifat anjing yang baik, anjing itu bila mempermainkan akannya oleh sahibu, oleh pemiliknya anjing. Anjing main-main sama tuannya, 'addahu menggigit ianya anjing akan tuannya, 'addan ghaira mu'lam, digigit tapi gigit enggak sakit. Makanya kita heran kan? Dia kan bisa menggigit kan, kayak kucing gigit anaknya yang gendong kan? Anjing juga kalau bawa sesuatu kan digigit. Dia kalau bermain-main sama yang punya digigit, tapi gigit nggak sakit. Tapi kalau gigit musuhnya baru gigit sakit. Nah itu berarti dia punya ini. La abahu sahibuhu, bila bermain akan dia oleh pemiliknya, abdahu menggigit ia akannya sahib, abdan ghaira mu'lam, gigit yang tidak pedih. Wa huwa aikadul hayawan ainan fi waqti hajati ila naum, dianya anjing itu yang paling terjaganya hewan nisbah mata. Yang paling terjaga mata hewan itu pada waktu butuhnya hewan kepada tidur. Dia udah ngantuk banget tapi masih awas juga pandangannya. Mungkin begitu maksudnya. Ya, wa innama yanamu fi waqti rahati minal hirasah, hanya saja tidur dianya anjing pada waktu istirahatnya dari penjagaan. Ketika selesai tugas menjaga hirasah haris baru tidur. Enggak tidur sembarangan ya. Jaga waktu, disiplin. Wa huwa fi naumihi asma'u minal faras. Dianya anjing pada dalam tidurnya itu lebih bisa mendengar dari kuda. Walaupun dia tidur tapi dia peka. Sedikit ada gangguan, langsung dia tersadar kan? Makanya cocok jadi hewan penjaga, penjaga rumah, penjaga kebun. Kalau ada maling dia langsung sadar. Jadi asma'u minal faras, dia lebih bisa terdengar dari kuda. Kuda peka juga. Makanya kuda dijadikan kendaraan perang kan? Dia mungkin bisa mendengar jauh. Mendengar suara-suara musuhnya segala macam, nggak paham kita kan, harus mempelajari biologi tentang hewan-hewan. Wa fi hali naumi, dan dalam tidurnya anjing itu ahdaru, dia lebih waspada dari ak-ak. Nah, tinggal dicari hewan ak-ak apa. Ak-ak apa? Aa itu gagak. Bukan. Ak-ak. Kenapa kita mengatakan Allah? Lihat kamu ada gambarnya ak-ak. Karena Nah, semua yang ada awalnya pokoknya dia lebih waspada kan. Idza namal qalbu la yatbaku ajfana ainihi. Apabila tidurlah oleh anjing, dia tidak menutup pelupuk matanya karena ringan tidurnya. Benar enggak? Anjing matanya, pelupuk matanya enggak tertutup sempurna. Mungkin ada renggang-renggang dikit ya. Kita perhatikan. Itu katanya gini. pemilihan Tuhan itu. Ini ada cerita nih, panjang cerita.
Said Ahmad Rifai, seorang ulama yang memelihara anjing. Baca sendiri, ntar tandain aja. Lanjut. Kenapa adanya kusta? Karena Nah, itu kan. kita ada kadang Atau saya ceritain singkat ya. Terjadi bagi Syekh Ahmad Rifai, seorang ulama yang kita baca Al-Fatihah selalu. Kan, kalau di tawasul biasa ada nih namanya. permulaannya apa? Ila Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Rifai kan ada tuh. Ini Syekh Rifai ini. Jadi terjadi bagi Syekh Ahmad Rifai nafa'anallahu ta'ala bihi anna qalban hasalahu judhamun. Ada seekor anjing yang terkena penyakit kusta. Seekor, enggak orang ya. Seekor anjing terkena penyakit kusta. Fastakdarathu nufusu ahli baladi. Semua orang benci kepada anjing tadi, enggak suka. Jorok. Wasara kullu wahidin yattariduhu an babih. Semua orang mengusir anjing itu dari pintu rumahnya. Anjing itu datang minta makan, diusir. Fa akhadahu Sayyidi Ahmad Ar-Rufai, maka anjing itu diambil oleh Sayyid Ahmad Badawi Rufai. Wa kharaja bi ilal bariyah, beliau membawa anjing itu ke perkampungan. Wa daraba alaihi madillah, beliau membuat satu tempat khusus, payung semacam naungan tempat anjing itu tidur. Wa sara yaqulu huwa wa iyyahu, jadi makan berdua beliau. Beliau makan bersama anjing. Mungkin enggak satu piring lah, beda-beda kan. Anjing makan sendiri nih. Enggak satu piring juga, kurang sopan kan. Enggak berjamaah. Makanlah oleh huwa wa iyyahu. Soalnya domirnya double. Syekh Ahmad ini makan dan anjing itu makan. Wa yuskihi. Kemudian beliau kasih minum ke anjing. Wa yudahinuhu, dikasih minyak juga biar sembuh kan. Diminyakin. Hatta afahullahu minal juzam. Hingga anjing itu pun sembuh dari kustanya. Ba'da arba'ina yauman, sesudah 40 hari. Sembuh. Fasakhana lahu ma'un faghasalahu, maka beliau memanaskan air, rebus air, mandikanlah anjing. Mandi untuk sehat ya, mandi terakhirnya. Sudah mandi, udah khalabi ilal balad. Beliau pergi ke kota tadi. Faqila lahu, maka orang berkata, ata'atani bihadzal kalbi hadzal i'tida'kullah, apakah engkau sangat perhatian terhadap anjing? Sampai segininya engkau memperhatikan anjing. Apa kata beliau? Ya, khiftu ayu akhidhani Allahu bihi yaumal qiyamah. Aku takut Allah akan menghukumku dengan sebab anjing ini. Makhluk Allah yang disepelekan, enggak ada yang peduli segala macam. Ya, wa yaqulu, takut Allah nanti menghukum aku di akhirat, dan Allah menyatakan, "Amma indaka rahmatun li hadzal qalbi?" Apakah engkau tidak punya kasih sayang terhadap anjing ini? Ya, kata beliau. Jadi, apakah engkau tidak takut aku akan mengujimu sebagaimana aku menguji anjing tadi? Jadi untuk menghindari ini beliau takut. Ini untuk anjing, apalagi kalau kita menyayangi manusia kan. Makanya kalau kita punya kemampuan, nggak apa-apa. Ambil orang-orang terlantar kan. Banyak anak-anak asuh. Karena Allah, Nabi berkata, "Malam yarhamun nas la yarhamullah." Orang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayanginya. Wa man lam yaghfir la yughfarlah. Orang yang tidak memaafkan, dia tidak akan dimaafkan kan. Panjang ceritanya. Ya, ada cerita-cerita dalam kitab ini. Kalau suka cerita tinggal i'rab aja. I'rab pelan-pelan, lihat kamus, insyaallah beres. Lanjut satu hadis lagi. 20. Ana Aisyah, dari Sayyidah Aisyah. Anna Rasulullah, wa sungguh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Berkata oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Apa kata Nabi? Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli. Apabila mengantuklah oleh salah satu kamu, mengantuk, na'asa. Idza na'asa ahadukum, apabila mengantuklah oleh salah satu kamu, wa huwa yusalli, padahal dia itu yang sedang sholat. Sedang sholat ngantuk. Masya Allah. Lebih parah lagi. Ini sedang ngaji ngantuk, masih wajar ya. Ini sedang sholat ngantuk nih. Falyarkut, maka hendak tidur ya. Tidur dulu, bukan tidur dalam sholat. Berarti batalin sholatnya tidur. Nah, tidur dulu. Apakah sholat fardu boleh dibatalkan? Pertanyaan. Sudah menyempurnakan sholat.
tidur. Jadi gimana ini? Ini kan makanya hadis kita nggak bisa paham sendiri secara zahir. Bisa sesat kita. Barang siapa yang ngantuklah oleh salah satu kamu padahal dia sedang sholat. Kita sedang sholat, kita ngantuk. Fal yarkut, maka hendak tidur ya. Apa maksudnya coba? Langsung tidur dalam sholat atau bagaimana? Kalau kita mengartikan fal yarkut hendak tidur ya, berarti kita tidur dalam sholat. Ini batal sholat. Berarti sholat fardu boleh kita batalkan. Atau bagaimana? Atau langsung sholat, selesai sholat baru tidur. Jadi di dalam ini, makanya perlu kita baca syarah, nggak paham kita nih. Kalau lihat matan hadis saja kan. Barang siapa yang mengantuk ketika sholat, maka hendak tidur ya. Apa maknanya? Sempurnakan salat dulu, sesudah salam baru tidur. Ini sebenarnya nggak perlu diajarin, semua orang juga tahu kan. Semua orang juga tahu kalau ngantuk tidur, nggak perlu disuruh. Itu kayak orang kayak lapar makan. Tapi ada ulama yang memahami makna kata Nabi fal yarkut hendak tidur ya, selesaikan sholat dulu baru tidur. Itu kata para ulama. Karena memotong fardu itu haram. Tapi ini nggak masuk. Kalau selesai sholat tidur ya semua juga paham. Makanya ada khilaf para ulama. Kata Syekh Mihlab, enggak, zahir aja. Kalau kita sedang sholat ngantuk banget syaratnya. Ngantuk banget sampai ukuran kita kalau baca nggak paham. Benar-benar ngantuk, boleh membatalkan sholat fardu, tidur dulu. Selesai tidur, udah ini baru sholat lagi. Nah itu, beliau memahami lah zahir hadis. Wa qala huwa di dalam ma'murun bi qat'in shalah, memang diperintahkan untuk motong sholat. Artinya kalau benar-benar ngantuk ini. Serius ngantuk nggak tahan banget, sampai kita nggak sadar kan? Ya. Karena ada orang yang ngantuk, dibangunin ngantuk lagi kayak anak-anak itu kan. Jadi pokoknya benar-benar ngantuk, nggak tahan. Nah itu boleh motong sholat. Atau maksud Nabi sholat sunnah. Kalau sholat sunnah nggak khilaf kan? Boleh memotong sholat sunnah. Seperti kita dipanggil ibu kemarin kan? Sedang sholat dipanggil mak kita, boleh ngejawab. Nah. Iya, ada tuh Tobi di klinik. Alasannya di sini kenapa Nabi nyuruh kita tidur dulu kalau ngantuk? Khawatir dalam sholat. Karena dalam sholat itu ada waktu terkabul doa. Takut kita nggak sadar mendoakan. Yang rencananya kita pengen mendoakan kebaikan, justru kita mendoakan keburukan. Pas waktu diterima, terkabul lah. Nah, celakalah kita. Takut salah doa. Begitu katanya. Fal yarkut, maka hendak tidur ya hatta yadhhab hatta yadhhaba anhun naum, hingga hilang darinya seseorang oleh mengantuk. Hilang mengantuknya. Nah, hingga hilang mengantuknya. Kenapa dianjurkan tidur? Fa inna ahadakum, karena bahwa sungguh salah satu kamu, idza shalla, bila salat ia wa huwa na'isun, padahal dianya itu yang tidur atau yang mengantuk, la yadri, itu tidak tahu ia. Fa inna ahadakum, maka bahwa sungguh salah satu kamu, idza shalla, bila salat ia wa huwa na'isun, padahal dia itu yang mengantuk, la yadri, tidak tahu ia, la'allahu yastaghfiru, la yadri, tidak tahu ia, la'allahu, barangkali saja dia, la'alla, barangkali saja dia itu, yastaghfiru, mohon ampun ia, fayasubbu nafsahu, maka mencela ia akan dirinya, mencaci, mengutuk ia akan dirinya. Karena dia tidak tahu, la'allahu, barangkali saja dia itu yastaghfiru, dia mohon ampun tapi dia enggak sadar, fayasubbu nafsahu, maka mencela ia akan dirinya. Makna mencela dirinya justru mendoakan keburukan untuk dirinya. Nah itu maknanya. Makanya berarti dari sini kita paham, sholat itu benar-benar harus dalam keadaan sadar. Kita paham apa yang kita katakan kan? Baru sholat kita bernilai. Sadar benar kita sholat, kita hadapkan diri kita, kita benar-benar merasa butuh meminta kepada Allah.
bukan hanya sekedar sholat. Nah itu. tahassanu, apakah engkau baik? Tuh kalau ngantuk katanya lari-lari dulu, jalan-jalan dulu di dalam. Mau sholat ngantuk kah? Ya langkah-langkah, beberapa langkah dulu di dalam masjid biar hilang rasa ngantuknya. Kalau bergerak biasanya hilang ngantuk. Nah, titik di situ. Dua hadis saja. Ada pertanyaan? Sabba ya subuh. Sab. Hatta yatimma syifa, Kalau bahasa Aceh sab juga. Apa namanya? Mengutuk, melaknat, mencaci maki. sampai kesempurnaan kesembuhan. Akhudhu Sababul muslim fiskun kan? Mencaci maki orang Islam itu fasik. Wa qitaluhu kufrun, membunuhnya itu kafir. Allahu Akbar. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji wal